Amalan di awal Syawal yang terkhusus tanggal 1 saja. Fokus. Isyaratnya ada di Quran, pertama, surah kedua Al-Baqarah, ayat 185. Nanti kita bacakan keterangan hadis ya pasca ini, dari keterangan Nabi SAW dalam Al-Bukhari, kita lihat. Lihat sini. Setelah Allah menerangkan tentang bulan Ramadan dan hukum Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, kan? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian terus setelah menerangkan hukum puasanya, maka di ujungnya, lihat ujung kalimatnya, ujung ayatnya. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa tujuan kita menunaikan ibadah puasa? Setelah selesai kita berpuasa itu, supaya satu kata Al-Quran, Anda bisa meningkatkan takbir. Fokus. Atas hidayah yang telah Allah berikan selama Ramadan. Kemudian yang kedua, meningkatkan syukur atas segala nikmat pemberian yang Allah telah anugerahkan selama Ramadan. Selama Ramadan Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk berubah. Bukankah sebelum Ramadan, mohon izin, fokus salat kita kadang-kadang di fardu aja. Bahkan ketinggalan fardu pun perasaan kita masih biasa. Bukankah saat Ramadan itu muncul, jangankan fardu, salat sunnah ketinggalan aja kita merasa gelisah. Anda ketinggalan tarawih aja kan udah nggak tenang tidur kan? Padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Kita dipaksa untuk berubah. Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata kita, belum tentu diberi. Tapi saat Ramadan, kan yang nggak minta pun Anda catat, Anda cari. Dari mana fakirnya, di mana miskinnya, saya pengen ikut bakti sosial. Ramadan tuh. Ya Allah kasih kita arah untuk berubah. Ya. Setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, ada perubahan, ada kenikmatan ibadah dan sebagainya, maka selesai Ramadan, nanti ada ibadah-ibadah yang diminta oleh Allah untuk ditingkatkan, khususnya dimulai kemudian di awal Ramadan, di tanggal 1 pada khususnya. Nah, suasana ini, fokus, ini yang mau saya tunjukkan bentuk ibadahnya. Ternyata bukan dalam bentuk lisan saja, tapi nanti dilukiskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Lihat kalimatnya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu akan punya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Lihat, farhatun 'inda fitri. Suasana ibadah ini disebut oleh hadis Nabi dengan istilah farhah. Farhatun, ibadah yang penuh dengan kebahagiaan. 'Inda fitrihi. Fitrun, kalimatnya fitrun. Ini poinnya. Hari pertama di bulan Syawal disebut dengan hari apa? Masih ingat? Lebaran apalagi. Baik. Coba lihat hari pertama di bulan Syawal. Baik. Ibu bapak kalau selesai Ramadan kemudian merayakan apa? Tuh, kalau merayakan baru tahu. Idul Fitri itu kapan? 1 Syawal. Jadi 1 Syawal disebut apa? Idul Fitri. Id Fitri. Tanggal 1 Syawal disebut dengan Id Fitri. Kembali kepada fitri, fitrun. Bukan kembali cari fitri, bukan. Lihat sini. Kembali kepada fitri. Apa tafsiran dari fitri? Hadis Nabi. Dari mana tafsiran hadis Nabi ini? Dari ayat Quran. Ini mau saya terangkan. Jangan-jangan selama 1 Syawal kemarin, kita tidak bisa memaksimalkan petunjuk Nabi ini, yang hasilnya seharusnya kita teruskan sampai hari ini. Walaupun itu dimulai ibadahnya di tanggal 1-nya saja. Paham? Baik. Pertama lihat sini. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Amalan pertama ini disebut oleh Nabi sebagai amalan yang menghasilkan bahagia. Jadi orang mengerjakannya bahagia. Ini agak unik nih. Satu-satunya ibadah kata Nabi yang saat dikerjakan itu orang semua bahagia. Hampir nggak ada yang mengeluh, bahagia. Sebagai contoh begini, tidak semua ibadah ketika dikerjakan suasana hati bahagia semua, tidak semuanya. Bapak kalau sholat bahagia nggak? Halo?
Ibu kalau sholat bahagia nggak? Enggak, Masya Allah. Mau bilang bahagia takut salah, mau bilang enggak keterlaluan gitu kan? Baik. Tapi begini, biasanya kalau orang bahagia itu, jangankan ditunaikan, dengar informasinya aja sudah gembira. Antum dapat berita, anak antum lahiran, baru beritanya aja, belum pegang anak, ya kan sudah gembira kan? Jadi umumnya bahagia itu ketika mendapat infonya, walau belum dikerjakan, itu sudah ada rasa kepada hati. Kalau orang sholat bahagia, panggilan sholat apa? Adzan, dengar adzan aja pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kok udah duhur lagi? Cepet amat ya. Nah, ini ada menunjukkan suasana hati yang berbeda gitu. Jelas ya? Ini ada suasana hati berbeda. Ini ada yang unik. Tapi yang ini kata Nabi, baik yang khusyuk ataupun yang tidak khusyuk, itu ikutan bahagia Pak. Satu Syawal ini. Ini baik orang yang Ramadannya maksimal, yang tidak maksimal, pokoknya ketika sampai satu Ramadan, itu sama ikut bahagia. Apa amalannya? Baik. Kata Nabi, farhatun inda fitrihi. Amalan yang pertama, kebahagiaan itu diraih ketika dia menemukan fitrinya. Ini. Apa tafsiran dari fitri, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu? Itu bisa dibagi kepada 3 amalan utama berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tafsiran ini, tafsiran pertama, 1, bisa diartikan dengan makanan. Makanan. 1. Di kata fitrun ini seakar dengan kata futur, kemudian prakteknya disebut dengan iftar. Iftar. Bukankah antum saat puasa kalau masuk maghrib kan disebut iftar ya? Ya iftar dulu, iftar jema'i. Apa artinya iftar? Asalnya bukan buka, asalnya makan. Nggak pakai makan. Jadi makanan pertama kali yang dimakan, baik, makanan pertama kali yang dimakan, yang kita nikmati itu disebut dengan iftar. Ya jelas ya, makanya sarapan disebut futur dalam bahasa Arab. Karena itu yang pertama kita makan. Di saat Anda puasa, Anda tahan lapar dan haus, tidak makan minum dari sejak subuh, kan? Kemudian sampai maghrib Anda makan, pertama kali Anda makan itu yang disebut dengan iftar. Padahal belum tentu kemudian, mohon maaf ya, yang kita nikmati itu bisa macam-macam, belum tentu semuanya sama. Tapi poinnya, kenapa disebut dengan iftar? Ingin menunjukkan ada sesuatu yang dimakan atau dinikmati. Bisa makanan, bisa minuman. Jelas sampai sini? Jadi, kalau disebutkan iftar, senilai dengan kata futur, akarnya dari kata fitron. Jadi kalau disebutkan fitron, ini bisa berarti pertama, makanan atau minuman. Tepatnya jamuan lah, ya, hidangan. Hidangan yang dimakan atau diminum. Fokus, pelan-pelan. Saya beri pertanyaan singkat, sederhana saja. Bapak Ibu kalau sedang buka, senang nggak? Waktu puasa kemarin. Saking senangnya, jangankan saat makan, dengar adzan aja udah gembira. Silakan cek. Ini menu teh manis gitu kan. Kemudian ada jus alpukat, ada kolang kaleng, ada kolak macam-macam. Allahu Akbar, baru takbir, aus hilang. Begitu diminum, zahabat dhoma, tuh langsung hilang tuh, padahal baru 1 tegukan. Ya, wabtalatil uruq, tenggorokan basah. Itu benar betul hadis Nabi itu. Begitu masuk teh manis baru seteguk, itu zahabat dhoma, haus langsung hilang, tiba-tiba kayaknya sudah nikmat aja. Makanya Nabi sebutkan suasana orang saat buka puasa itu begitu gembira. Jadi kalau Anda boleh makan dari maghrib saja, hanya sampai menjelang subuh begitu gembiranya, maka bagaimana kalau hidangan itu ditampilkan dalam bentuk seharian? Boleh makan dari subuhnya, bahkan sebelum subuhnya sampai isyanya. Dan menunya sangat lebih variatif lagi. Menu di hari pertama Syawal beda dengan menu saat kita buka di hari-hari Ramadan. Menunya lebih banyak lagi, bahkan yang nggak ada diada-adakan, bahkan terjadi banyak keanehan. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Cuma di sini. Makanya disebut ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini puncak kebahagiaan. Di Anda hari-hari Ramadan saja sudah bahagia buka, apalagi ketika mendapatkan puncak ini, yang boleh makan sepuasnya, sekarang yang tadinya subuh mulai gak boleh makan, sekarang boleh makan, hidangan banyak dan sebagainya. Maka amalan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan puncak kebahagiaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah harus orang khusyuk yang menikmati kebahagiaan untuk makan ini? Tidak. Mau yang khusyuk, mau yang tidak, mau yang puasanya belum dibayar, mau yang sudah sempurna semua, ketika masuk Idul Fitri pertama kali, ini pasti semuanya bahagia. Maka dari itu, amalan sunnah pertama,
ketika masuk momentum di hari pertama Idul Fitri ini, di hari pertama bulan Syawal, ini amalan utamanya menampilkan kebahagiaan dalam bentuk bisa berbagi dengan sesama. Ini amalan pertama. Ini. Satu Syawal. Karena itu bagi orang yang tidak memiliki bagian untuk dibagi, bahkan untuk dirinya sendiri, maka karena itulah kemudian menjelang hari-hari awal Syawal itu, bahkan ada syariat. Awas hati-hati, ada syariat yang berlaku hanya di bulan Ramadan. Dikeluarkanlah kemudian satu zakat, yang zakat ini disiapkan membuat orang bahagia ketika muncul di awal Syawal atau di Idul Fitri itu. Apa zakatnya namanya? Bukan fitrah. Bukan fitrah, ingat. Tidak ada zakat fitrah dalam hadis. Nama fitrah itu nanti dari tafsiran hadis, dari bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukan fitrah tapi fitri. Silakan Bapak Ibu cek ya, di dalam hadis-hadis Nabi, kalimat zakat yang disebut zakat fitrah itu, kalimat hadisnya menyebutkan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalimat fitrah itu nanti tafsiran dari Ibnu Abbas, mengambil salah satu makna dari kata fitri. Nanti saya tafsirkan di akhir. Bahasa Nabinya bukan fitrah tapi fitri. Beda antara fitri dengan fitrah. Kalau fitri itu jenisnya, materinya. Kalau fitrah itu di antara maknanya. Kenapa disebut fitri dari kata makanan tadi? Jadi kalau Anda ingin berzakat dikeluarkan bagi para penerimanya, yang dikhususkan zakat untuk awal Syawal ini, di akhir Ramadan itu, persiapan awal Syawal, itu zakat dalam bentuk makanan. Bukan dalam bentuk yang lain. Walaupun dititipkan dalam bentuk uang, tapi disalurkan kepada penerimanya dalam bentuk makanan. Bisa sembako, bisa yang lainnya dan sebagainya. Sehingga diharapkan ketika masuk awal dia di bulan Syawal, masuk Idul Fitri, dia bisa berbahagia karena mendapatkan makanan untuk ibadah kemuliaan dia di awal Syawal. Paham? Halo? Paham? Perhatikan sini. Jadi kalau saya teruskan, ibadah yang pertama, terkait dengan awal Syawal, di tanggal 1 itu, pertama, kita diminta oleh Nabi SAW, terkhusus dalam isyarat Al-Quran, ini, untuk memaksimalkan makna fitri dengan berbagi, bahkan muncul dalam bentuk zakat, supaya orang bisa memaksimalkan ibadah yang pertama ini. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya, ini kita patut berbahagia, bahwa di antara sekian banyak umat muslim di dunia ini, di negara kita lah yang kemudian ini dijadikan culture. Semacam sudah kebiasaan tradisi kita, yang menghadirkan makanan, yang kemudian saling bersilaturahim dan sebagainya. Saya sarankan kepada Anda semua, ini yang luput di sini. Ketika Anda berbagi, mengunjungi orang bawa makanan, itu jangan diniatkan tradisi, rugi Anda. Niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ini poinnya. Ini tiap tahun kita buat makanan, barangkali cuma untuk dijadikan jamuan aja. Anda nggak niatkan dengan ini. Kalau Anda nggak niatkan ini, Anda nggak dapat bagian dari ibadahnya. Ayo kita maksimalkan, barangkali ini yang luput. Coba saya mau tanya ya, pada Bapak dan Ibu nih. Bapak Ibu kalau kedatangan tamu sore ini, bikin makanan nggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu. Biar Nabi mengajarkan bukan ada tamunya, karena Nabi perintahkan kita untuk bikin itu. Di bagi orang beriman itu, lihat kalimatnya. Anda kalau belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 16, lihat kalimat Nabinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada hari Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi saat kita menyambut tamu dengan makanan itu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan kita untuk bikin makanan. Kalau Allah nggak perintahkan, sekalipun dia datang serombongan, saya nggak akan bikin kalau Allah nggak perintahkan. Tapi karena Allah perintahkan saya bikin makanan, saya buatkan. Karena Nabi perintahkan saya hidangkan minuman, saya perintahkan. Jadi ketika kita mengerjakan berdasar perintah Allah, bukan cuma makanan yang dihidangkan, bukan cuma adab yang dihadirkan, tapi ada pahala yang dituliskan di situ. Teman-teman, barangkali antum ketika menjamu orang lain, memberikan makanan sekecil apapun, ketika Anda niatkan karena Allah, mungkin itu wasilah bagi Anda untuk mengabulkan doa-doa Anda. Ketika Anda niatkan sebagai ibadah. Ini tidak ada ruginya ketika Anda menjamu orang lain, niatkan bagian dari ibadah. Jangan-jangan cuman bikin, diminum pulang. Kalau cuman seperti itu, jangankan antum, non-muslim pun bisa mengerjakan itu. Demi Allah saya katakan, antum silahkan bertamu kepada teman-teman non-muslim. Demi Allah saya katakan, mereka pun akan menjamu antum. Di mana perbedaannya? Pada kalimat iman. Ini. Maka niatkan. Itu spirit tanggal 1 Syawal itu, spiritnya adalah contoh kepada kita agar berbagi kebahagiaan dengan siapapun dan diniatkan ini sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Coba antum yang masih mengunjungi itu, kunjungi paman, kakek, nenek, ibu, ayah, bawa makanan, bawa macam-macam, diniatkan apa itu? Ini bagian pertama. Ini dan disambung dengan takbir,
Perbanyak takbir, perbanyak takbir. Hari pertama, hari keberapa kita bertakbir di bulan Syawal? Hari pertama. Awas jangan terlampau soleh ya, hari pertama. Kalau Idul Adha, tambah hari kedua, ya, hari ke-11, 12, 13. Jadi 10 Dzulhijjah antum takbir, 11 takbir, 12 takbir, 13 takbir. Yang bersama-sama di masjid dan sebagainya. Tapi kalau Idul Fitri, spirit takbirnya di hari pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tunjukkan pada saya. Demi Allah saya katakan, saking bahagianya orang takbir. Jangankan nunggu subuh, habis maghrib pada takbir, Pak. Jangankan orang dewasa, anak kecil yang gak ikutan puasa, ikutan takbir. Makanya benar ketika Nabi menyebutkan suasana fitri itu suasana kebahagiaan, dihadirkan dengan ini. Tapi yang mau saya tunjukkan, coba cek ya sampai hari ini. Tadi kan saya katakan ini amalan di hari pertama, tapi akarnya, dampaknya terus melewati waktu-waktu pasca hari pertama, kedua dan seterusnya. Sekarang perhatikan, mohon izin, fokus. Takbir ini disebutkan oleh Quran, ala ma hadakum, setelah Allah memberikan hidayah untuk kita berubah. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, itu kalimat di lisan, komitmen supaya Anda bisa berubah. Ini lebih baik. Jadi kalau lisan Anda mengatakan Allahu Akbar, Allah, tapi Anda nggak mau berubah pasca Ramadan, Anda butuh kalimat apa lagi? Fir'aun saja nggak sanggup mengucapkan Allahu Akbar, padahal Allah kirimkan 2 nabi. Sekarang Anda, Nabi Muhammad cuma 1 sudah meninggal, lisan Anda digerakkan mengucapkan kalimat takbir. Anda bisa mengucapkan, tapi Anda nggak mau berubah. Anda perlu dikasih apa lagi? Antum bukan Firaun, dikirimkan Nabi. Kita nggak bisa lihat. Tapi seburuk apapun antum, coba perhatikan. Sebanyak dosa apapun kita pernah lakukan, bukankah lisan kita masih bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Dan hebatnya antum ucapkan itu pada hari pertama. Walaupun berat di lisan antum, tapi masih keluar juga. Dan ada yang ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan, Quran surah kedua ayat 185 menyandingkan kata Allahu Akbar takbir dengan kata hidayah. Walitukabbirullah, dan Anda bertakbir kepada Allah itu ala ma hadakum, karena Allah telah memberi jalan pada Anda untuk berubah. Sekarang jalan itu sudah diberikan di lisan Anda, tinggal pilihan kita mau berubah atau tidak. Jadi kalau di hari pertama Anda bisa mengucapkan takbir, tapi hari selanjutnya Anda tidak mau berubah, padahal Allah sudah berikan jalan perubahan, maka Masya Allah, dengan cara apa lagi Allah tunjukkan kita untuk bisa berubah. Maksud saya begini, coba cek dari tanggal 1 Syawal sampai ke 20 Syawal ini, sudah 19 hari kita berlangsung. Ada perubahan nggak dalam hidup kita? Coba cek dalam ibadahnya. Sholatnya ada perubahan nggak? Ya. Puasanya, sunnahnya, kemudian bacaan Qur'annya, yang selama Ramadan kita dilatih, coba bandingkan perubahannya. Mohon izin ya, jangan membandingkan dengan saat Ramadan. Itu salah. Bandingkan dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau Anda sebelum Ramadan cuma baca Quran 5 ayat, saat Ramadan 5 juz, pasca Ramadan 50 ayat. Artinya ada perubahan di situ. Kalau saat Ramadan wajar karena momentumnya berbeda, suasananya lain, semangatnya berbeda. Bandingkan dengan sebelum Ramadan, di situ kita mendapatkan bagian gambaran-gambaran kebaikannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang kedua. Tafsir ketiga. Wala'allakum tashkurun. Orang yang berhasil kemudian puasa Ramadannya, dia membuktikan pada bulan Syawal dengan mengerjakan amalan Syawal, meningkat syukurnya kepada Allah. Ini poinnya. Kalimat syukur. Masya Allah. Ini kalau Anda belajar tafsir Quran dengan lebih dalam lagi, kita selalu menemukan bahwa pengetahuan kita itu selalu sempit. Lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. 1, tadi makanan. Poinnya bisa berbagi. Kedua, bisa mengucapkan takbir. Poinnya ada perubahan. Ini meningkat syukurnya. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua ayat 185. Wala'allakum tashkurun. Dan supaya kalian bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau syukur itu korelasinya dengan apa? Syukur, korelasinya dengan apa? Saya berikan jalan keluar sedikit. Kalau sabar, itu korelasinya dengan musibah. Begitu ada musibah, ada ujian, kita sabar. Rumusnya di Quran surah kedua, ayat 156. Alladzina asabathum musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang kena musibah itu? Yaitu orang yang sabar. Ayat 155-nya. Posisi paling kiri sebelah atas.
Lihat kalimatnya, wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabar berbanding lurus dengan musibah ujian. Kalau syukur biasanya dengan apa? Nikmat. Dari mana taunya? Wallahu a'lam. Syukur berbanding lurus dengan nikmat. Dari mana taunya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ibrahim. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka nikmat Anda yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda dapati akan ditambah. Nah, sekarang lihat rumusnya, kembalikan, ini tidak mudah memahaminya. Syukur korelasinya berbanding lurus dengan nikmat. Di awal Syawal, saat Idul Fitri itu diisyaratkan oleh Quran, Anda akan banyak bersyukur. Maka isyarat pertama, di awal-awal Idul Fitri itu, Anda kemungkinan akan memperoleh peningkatan nikmat. Silahkan cek. Bukankah saat awal-awal Idul Fitri ada yang bertambah dalam kehidupan kita? Baik. Makanan bertambah. Baik. Pakaian berganti, kan? Baik. Bukankah di awal Syawal Idul Fitri ada penambahan nikmat bagi kita? Ada kiriman makanan, ada pakaian, anak kecil dapat uang, dapat macam-macam dan sebagainya. Masya Allah, yang dapat anaknya, yang ngambil ibunya gitu kan? Dan seterusnya. Baik. Kapan itu dapatnya? Idul Fitri. Tanggal berapa? 1 Syawal. Lihat. Ini yang mau saya sampaikan. Korelasi nikmat yang diperoleh, yang dicontohkan miniaturnya di hari pertama bulan Syawal, tujuannya bukan untuk dikumpulkan. Jadi ketika Anda mendapatkan makanan, dapat uang, dapat ini, dapat itu, latihlah dari mulai dini kepada anak kita, termasuk pribadi kita. Semua titipan itu bukan untuk dibanggakan, tapi la'allakum tashkurun, untuk disyukuri. Dan persoalannya, ternyata bentuk syukur itu tidak hanya terukur dalam kalimat Alhamdulillah. Dapat ini, Alhamdulillah. Dapat ini, Alhamdulillah. Bukan itu poinnya. Tidak pernah disebutkan syukur dalam kalimat-kalimat fiqih kecuali menunjuk kepada, ini poinnya, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Fokus betul ya. Dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itu yang dimaksud dengan syukur. Jelas di sini?